Contoh proses katabolisme lipid yang akan kita bahas yaitu beta oksidasi asam lemak. Kenapa disebut beta oksidasi? Karena pemotongan dilakukan pada ikatan antara atom karbon kedua atau beta karbon dengan atom karbon ketiga, sehingga nantinya akan menghasilkan senyawa dengan dua atom karbon yang disebut asetil-CoA. Jadi Anda harus bisa membedakan asil-CoA dengan asetil-CoA. Asil-CoA adalah asam lemak rantai panjang, jumlah karbonnya lebih dari 2, yang berikatan dengan koenzim A. Sedangkan asetil-CoA adalah senyawa berkarbon 2 yang berikatan dengan koenzim A. Oke. Proses beta oksidasi asam lemak pada prokariot terjadi di sitosol, sedangkan pada eukariot seperti manusia dan hewan, sebagian besar hewan, itu terjadinya di matriks mitokondria. Masalahnya adalah membran mitokondria itu bersifat impermeabel atau tidak dapat tembus oleh asam lemak ataupun asil CoA rantai panjang. Padahal seperti tadi disampaikan, pada organisme eukariot proses beta oksidasinya terjadi di dalam matriks mitokondria, sehingga perlu dilakukan suatu cara agar asam lemak dapat ditransport ke mitokondria. Karena itu ada 3 tahap yang akan dilakukan, yaitu tahap aktivasi, transport ke mitokondria, baru kemudian dapat terjadi proses oksidasi. Oke, yang pertama tahap aktivasi, yaitu proses pembentukan asil CoA. Jadi asam lemak nantinya akan menempel dengan koenzim A. Nah, proses ini sendiri terdiri atas 2 reaksi. Yang pertama adalah reaksi nomor 1 ini, ya, reaksi di mana asam lemak akan mendapatkan donor fosfat dari ATP, sehingga nanti membentuk asil adenilat yang memiliki energi untuk aktivasi. Lalu setelah itu dilanjut dengan reaksi yang kedua. Ya. Reaksi yang kedua ini adalah asil adenilat akan berikatan dengan koenzim A, sehingga menghasilkan asil CoA. Asil CoA inilah yang akan ditransport menembus membran mitokondria. Nah, perlu diketahui sebagai tambahan ya, di antara 2 reaksi itu ada reaksi antara, yaitu reaksi di mana pirofosfat inorganik atau PPI ya, itu diubah menjadi 2PI, fosfat inorganik. Nah, reaksi ini bisa berjalan spontan. Kenapa? Karena ini delta G-nya negatif. Ingat materi bioenergetika, dengan delta G yang negatif berarti termasuk reaksi eksergonik, dan reaksi ini bisa berjalan dengan spontan. Ya. Penjelasan ini adalah penjelasan dari reaksi yang di atas. Secara keseluruhan, ya, pada proses aktivasi asam lemak akan mendapatkan energi dari ATP, ya, kemudian akan berikatan dengan koenzim A sehingga membentuk asil CoA dan nantinya akan menghasilkan AMP plus 2PI. Asil CoA yang sudah terbentuk dari tahap aktivasi tadi ini harus ditransport ke dalam matriks mitokondria agar dapat terjadi proses oksidasi. Untuk itu dia harus melewati membran mitokondria yang terdiri atas membran luar dan membran dalam. Agar dapat menembus membran mitokondria, asam lemak harus ditemani oleh karnitin. Sehingga terjadilah reaksi antara asil CoA dengan karnitin, membentuk asil karnitin dan melepaskan gugus koenzim A. Nah, kemudian dengan bantuan oleh enzim asil karnitin asil transferase 1, ya, asil karnitin tadi akan ditransport menuju ke matriks mitokondria melewati transporter, saluran yang ada di transporter. Nah, di dalam matriks mitokondria nanti akan terjadi reaksi kebalikannya. Asil karnitin tadi akan bereaksi dengan koenzim A sehingga akan terbentuk asil CoA, ya, dan karnitin akan lepas. Nah, di dalam proses ini sudah berhasil terbentuk kembali asil CoA seperti semula. Nah, karnitin yang sudah sendirian tidak berikatan dengan molekul apapun akan kembali menyeberangi membran mitokondria
dengan bantuan dari karnitin asil transferase 2. Di akhir tahap ini, asil CoA sudah berada di matriks mitokondria dan siap untuk melakukan proses katabolisme beta oksidasi agar dapat dihasilkan energi untuk kerja sel. Proses beta oksidasi asam lemak terdiri atas 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap oksidasi awal dibantu oleh enzim asil CoA dehidrogenase. Pada tahap ini akan terbentuk ikatan rangkap antara atom C2 dan C3, sehingga akan dilepaskan 2 atom H dari masing-masing C2 dan C3 yang akan ditangkap oleh FAD, sehingga terbentuklah FADH2. Bisa dilihat pada atom C2 dan C3 yang tadinya masing-masing memegang 2 atom hidrogen, di tahap berikutnya hanya memegang 1 atom hidrogen dan terbentuk ikatan rangkap di situ. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap hidrasi. Tahap hidrasi di sini dibantu oleh enzim enoil-CoA hidratase yang dapat menghidrasi ikatan rangkap trans. Di tahap ini dibutuhkan molekul air atau H2O. H2O nantinya akan berikatan dengan C3 untuk gugus OH-nya dan C2 satu atom hidrogennya akan menempel. Sehingga nantinya ikatan rangkap akan terbuka antara C2 dan C3. Kemudian tahap yang ketiga adalah tahap oksidasi. Tahap oksidasi ini dibantu oleh enzim hidroksiasil CoA dehidrogenase. Tujuannya adalah melepaskan 2 atom H yang ada pada C3. Sehingga nantinya pada C3 hanya akan mengikat oksigen dengan ikatan rangkap. Atom H ini nantinya akan berikatan dengan NAD+ sehingga terbentuklah NADH. Dan yang terakhir adalah tahap tiolisis dibantu oleh enzim tiolase. Pada tahap ini terjadi pemotongan antara C2 dengan C3. Sehingga akan dihasilkanlah 1 gugus asetil CoA yang terdiri atas 2 karbon dan asil CoA atau asam lemak yang berikatan dengan koenzim A yang jumlah atom karbonnya sudah berkurang sebanyak 2. Ini adalah penjelasan untuk bagian yang sebelumnya. Kita lanjut. Dan ini adalah ringkasan mulai dari tahap aktivasi dengan menggunakan asil CoA sintetase untuk dihasilkan asil CoA. Kemudian dilanjut dengan tahap transport ke mitokondria dengan bantuan oleh karnitin. Kemudian tahap beta oksidasi yang terdiri atas 4 tahapan yang tadi sudah disampaikan. Pada intinya, proses beta oksidasi akan terus berjalan sampai jumlah atom karbon dari asam lemak tidak bisa dipotong lagi. Untuk asam lemak dengan jumlah atom karbon genap, misalnya asam lemak dengan 8 atom karbon, maka hasil akhir pemotongannya adalah 2 atom karbon, yaitu asetil CoA. Jadi, dari 8 atom karbon akan dipotong 2 karbonnya jadi 6 karbon. Kemudian 6 karbon tersebut akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi. Ya, nanti akan terpotong lagi 2 karbon sehingga jadi 4 karbon. Masuk lagi ke siklus beta oksidasi, terpotong lagi jadi 2 karbon yang tidak bisa dipotong lagi ya karena sudah maksimal di 2 karbon. 2 karbon inilah, molekul dengan 2 karbon inilah yang merupakan asetil CoA. Lalu bagaimana dengan asam lemak dengan jumlah karbon ganjil? Maka hasil akhir siklus beta oksidasinya adalah atom karbon yang berjumlah 3 karbon atau disebut juga dengan propionil CoA. Asetil CoA dari hasil beta oksidasi nantinya akan masuk ke siklus Krebs ya atau siklus asam sitrat sehingga dihasilkan sejumlah energi. Bisa dilihat di summary metabolisme di slide ke-34 sebelumnya. Ya, ini adalah contoh proses beta oksidasi pada asam lemak yang memiliki 16 atom karbon atau dikenal sebagai palmitat. Setelah palmitat diaktifasi menjadi palmitoyl CoA dan ditransport ke dalam matriks mitokondria, maka akan terjadi proses beta oksidasi melalui 4 tahapan, sehingga dihasilkan FADH2, NADH,
asetil-CoA dan atom karbonnya terpotong menjadi 14 atom C. Jadi dari tadi 16 kemudian berubah menjadi 14. Di sini dihasilkan FADH2, NADH, dan juga asetil-CoA. Asam lemak dengan 14 atom C ini akan masuk lagi ke siklus beta oksidasi melalui 4 tahapan lagi ya. Dan kemudian akan berubah menjadi 12 atom C. Dihasilkan asetil-CoA. Kemudian nanti akan masuk lagi ke siklus berikutnya, berkurang lagi jadi 10 atom C. Dan seterusnya sampai nanti tersisa 2 atom karbon atau yang dikenal juga sebagai asetil-CoA. Nah, asetil-CoA yang terbentuk dengan demikian ada 16 dibagi 2, yaitu 8 asetil-CoA. Jadi kalau atom karbonnya 16, maka jumlah asetil-CoA yang terbentuk adalah jumlah atom karbon dibagi 2, ya, 8 asetil-CoA dalam hal ini. Nah, asetil-CoA ini kemudian akan masuk ke siklus asam sitrat, yang nantinya akan menghasilkan energi dan produk buangan berupa CO2. Nah, selain itu, seperti tadi disampaikan bahwa setiap siklus beta oksidasi juga akan menghasilkan satu FADH2 dan satu NADH. Kedua produk ini kemudian akan masuk ke rantai respirasi, ya, yang nantinya akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan mengeluarkan molekul air atau H2O. Karena dibutuhkan 7 siklus agar proses pemotongan asam lemak palmitoyl-CoA selesai, maka totalnya akan diperoleh 7 FADH2 dan 7 NADH. Berikut adalah hasil oksidasi palmitoyl-CoA yang memiliki 16 atom karbon. Ya. Perlu diketahui bahwa setiap satu molekul asetil-CoA akan menghasilkan energi sebesar 12 ATP. Kemudian 1 NADH setara dengan 3 ATP dan 1 FADH setara dengan 2 ATP. Jadi total ATP yang akan diperoleh dari oksidasi asam lemak dengan atom karbon 16 adalah sebesar 130. Seharusnya 131, tapi jangan lupa bahwa ada proses aktivasi, jadi harus dikurangi minus 1 ya, sehingga totalnya menjadi 130 ATP. Oke, kita coba latihan ya. Pertanyaannya, berapakah jumlah ATP yang dihasilkan dari beta oksidasi asam lemak dengan jumlah atom karbon 10? Oke, dari 10 atom karbon akan dilalui proses beta oksidasi sehingga dihasilkan atom karbon 8. Di sini akan dikeluarkan satu molekul asetil-CoA. Dan seterusnya dari C8 menjadi 6 karbon, menjadi 4 karbon, dan menjadi 2 karbon. 2 karbon inilah yang merupakan asetil-CoA. Dan sehingga produk yang dihasilkan dari beta oksidasi 10 atom karbon asam lemak adalah 5 asetil-CoA. Hanya itu? Tidak. Jangan lupa bahwa di setiap siklus ada dihasilkan juga 1 FADH2 dan 1 NADH. Maka ada 4 siklus sehingga akan dihasilkan 4 FADH2 dan 4 NADH. Total ATP-nya tinggal kita kalikan, dihasilkanlah 80. Nah, tapi jangan lupa kita kurangi dengan aktivasi. Energi aktivasi adalah 1 ATP, sehingga totalnya menjadi 79 ATP.